Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nikmatul Mufarah dengan nomor induk mahasiswa 2017 10 30 10 22 dan rekan saya ada Daris Arumpur Pusposari dengan NIM 2117 10 30 10 32 dan ada Muhammad Raihan Alfian dengan nomor induk mahasiswa 2117 10 30 11 04. Di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil resum kami mengenai kunjungan yang dilakukan pada Puslit KOK yang berada di Jember. Berikut ini merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Pertama-tama sebelum kita beranjak ke resume kami, di Puslit Koka itu sendiri terdapat dua pengolahan yang mana ada kopi dan ada juga coklat. Di sini kami akan mengambil beberapa alat yang kami analisis dan kami temukan di sana, dan berikut ini merupakan salah satu mesin pengolahan yang digunakan dalam proses baik pembuatan kopi maupun coklat. Untuk yang pertama di sini ada dari proses pengolahan coklat yaitu yang berasal dari kakao. Di sini ada salah satu mesin yang digunakan yaitu mesin pemecah buah kakao dan mesin pemisah biji kakao atau yang biasa disebut dengan pot breaker. Nama mesin ini sendiri sudah jelas yaitu mesin pemecah buah kakao dan pemisah biji kakao yang berfungsi untuk memecahkan bijinya dan memisahkan biji dan kulit dari kakao itu sendiri. Kemudian untuk daya yang digunakan yaitu untuk motor bakar 5,5 PKGX atau motor listrik 220 per 380 volt. Kemudian untuk kapasitas kerjanya yaitu 1,5 ton per jam dengan estimasi harga yaitu 23 juta. Untuk mekanisme kerja dari mesin ini sendiri yaitu mesin bergetar, kemudian kulit kakao bergerak turun melalui komponen atas dan biji kakao turun melalui komponen bawah, di mana dalam mesin ini terlihat bahwasanya buah kakao itu sendiri dimasukkan dari cerobong ini, kemudian dia akan turun dan diproses dalam mesin tersebut dan turun ke bawah dengan keadaan yang sudah terpisah antara biji kakao itu sendiri dengan kulitnya. Kemudian untuk mesin yang kedua yaitu ada mesin dupelper. Dupelper atau mesin pemeras lendir kakao ini berfungsi untuk memisahkan lendir dan biji kakao. Kita tahu bahwasanya dalam kakao itu ada banyak lendir dan untuk mempercepat proses fermentasi atau pengeringan dilakukan pemerasan lendir kakao itu sendiri dengan pemanfaatan alat dupelper ini. Kebutuhan daya yang digunakan yaitu 1500 watt. Kemudian untuk kapasitas kerjanya yaitu 500 kg per jam dengan estimasi harga yaitu 18.500.000. Mekanisme kerja dari mesin ini sendiri yaitu biji kakao dimasukkan ke dalam corong atau cerobong yang berada di atas itu, kemudian diproses dalam mesin. Dan getaran-getaran yang terjadi pada mesin ini mengakibatkan biji dan lendir itu sendiri terpisah secara sendirinya, kemudian akan turun melalui komponen bawah dengan keadaan biji tersebut sudah setengah kering atau terpisah dari lendirnya dan belum kering sepenuhnya karena masih dipisahkan antara biji dan lendirnya. Jadi belum dalam proses pengeringan. Kemudian untuk mesin yang ketiga yaitu mesin pengering tenaga surya. Nah, dari mesin pemeras lendir itu sendiri kan masih biji kakaonya masih belum kering ya, kemudian dikeringkan menggunakan salah satu mesin pengeringnya yaitu mesin pengering surya atau solar dryer portable. Fungsinya yaitu untuk mengeringkan biji kakao. Sudah jelas ya dari namanya itu sendiri adalah pengering tenaga surya. Jadi kita menggunakan tenaga surya untuk mengeringkan biji dari kakao itu sendiri. Dan kebutuhan daya yang digunakan untuk mesin ini yaitu 20 watt dengan kapasitas kerjanya 40 kilogram per batch dengan estimasi harga 12 juta. Dan untuk mekanisme kerja dari mesin ini sendiri yaitu karena dia menggunakan solar, maka udara akan melewati solar collector sehingga udara yang di bawah itu akan memiliki suhu yang tinggi yang selanjutnya akan melewati tempat biji kakao yang diletakkan. Jadi proses pengaliran udara ini diambil dari tenaga suryanya langsung, kemudian dia akan memutarkan kipas yang dimana kipas tersebut akan dialirkan ke dalam alat itu sendiri secara merata di atas atau di dalam segitiga ini untuk mengeringkan biji kakao. Jadi kita menggunakan panas tenaga surya untuk mengeringkan biji kakao ini sendiri. Kemudian untuk mesin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Untuk mesin selanjutnya ada mesin siklon kulit kopi. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu untuk memisahkan dan mengumpulkan sisa kulit kopi dari aliran gas dengan menggunakan gaya sentrifugal. Sebuah siklon mempunyai satu inlet tangensia menuju badan silinder, yang menyebabkan aliran gas menjadi berputar-putar. Sisa kulit kopi kemudian terlempar menuju dinding pada bahan siklon. Untuk fungsi dari mesin ini yaitu untuk memisahkan kulit kopi yang sudah dipisahkan dari mesin pengupas kulit. Untuk kebutuhan daya yang diperlukan yaitu 8 horsepower. Untuk kapasitas kerja mesin ini yaitu 1 ton per jam dan dengan estimasi harga sebesar 12 juta rupiah. Yang selanjutnya ada mesin roaster kopi. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu kopi dipanaskan di dalam mesin atau ruang sangrai yang bergerak memutar dengan suhu tertentu dan teratur, sehingga pemanasan bisa merata. Untuk fungsi dari mesin ini yaitu untuk menyangrai biji kopi agar matang, sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Kebutuhan daya yang diperlukan yaitu 1 horsepower atau 440 volt. Untuk kapasitas kerja mesin ini yaitu sebesar 10 kg per batch dan estimasi harga sebesar 12 juta rupiah. Yang selanjutnya ada mesin roaster bubuk kakao. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam biji kakao dengan pemanasan di dalam tabung silinder yang berputar. Fungsi dari mesin ini untuk menurunkan kadar air pada biji kakao dan untuk membentuk aroma, cita rasa, dan warna pada biji kakao. Kebutuhan daya dari mesin ini sebesar 0,5 horsepower atau 220 volt dengan kapasitas kerja 5 kg per batch dan estimasi harga sebesar 40 juta rupiah. Mesin pencampur atau blending memiliki fungsi untuk mencampur bubuk coklat dengan bahan lain sebelum diolah sesuai keinginan. Kapasitas daya pada mesin blending mencapai 1 HP dan kapasitas penampungnya mencapai 15 kg per batch dengan estimasi harga pada mesin blending seharga 3.350.000. Mekanisme kerja pada mesin blending yakni mencampur bubuk coklat dan bahan tambahan dengan sistem putar pada tabung. Mesin balmil penghalus kristal kopi instan memiliki fungsi untuk menghaluskan formula kopi. Kapasitas daya pada mesin balmil mencapai 2 HP dan kapasitas penampungnya mencapai 10 kg per batch. Estimasi harga pada mesin balmil ini mencapai 26 juta. Mekanisme kerja pada mesin ini yakni menghancurkan material bahan baku kopi karena terjadinya tumbukan dan gesekan antara bola-bola stainless steel dengan material yang ada pada tabung penghalusan. Mesin sortasi biji kakao atau grader memiliki fungsi sebagai alat untuk sortasi biji kakao dengan kapasitas daya mencapai 500 HP dan kapasitas penampungnya mencapai 400 hingga 500 kg per jam. Estimasi harga pada mesin grader ini mencapai 13.500.000 dan mekanisme kerja pada mesin grader ini yakni biji kakao kering dimasukkan ke atas sayakan, kemudian dengan sistem getar kakao akan disortasi sesuai ukuran yang dikehendaki. Biji kakao akan keluar melalui saluran yang ada. Mesin sangrai bubuk memiliki fungsi untuk mengubah kakao menjadi bubuk coklat. Kapasitas daya pada mesin sangrai bubuk mencapai 1 HP dan kapasitas penampungnya mencapai 6 kg per batch. Estimasi harga untuk mesin sangrai bubuk ini mencapai 12 juta. Mekanisme kerja pada mesin sangrai bubuk ini yakni ampas coklat dimasukkan ke dalam kain saring, kemudian dimasukkan ke dalam alat untuk dipres sehingga minyak akan keluar, lalu coklat akan menjadi kering dan berbentuk bubuk.
Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.